Halo Marketeers, selamat datang di program Semarak Nusantara. Program ini Marketeers TV hadirkan khusus untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Selama sebulan penuh, Marketeers TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali rasa kecintaan dan nasionalisme pada negara ini dalam program Semarak Nusantara. Saya Delia Amanda yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, kali ini saya akan membawakan program Merdeka Insight, sebuah program yang menggali dan memberikan insight kepada anak muda tentang nasionalisme dan Pancasila. Saat ini sudah hadir bersama kita Dr. Muhammad Sabri, MAG, Direktur Pengkaji dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, lembaga yang membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan komponen masyarakat lainnya. Halo Pak Sabri. Halo, selamat siang Ibu Amanda Delia ya. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Makasih ya Pak udah berkenan hadir nih hari ini untuk ngobrol dan sharing sama kita di sini. Ya sama-sama Mbak. BPIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab membina ideologi Pancasila dalam melaksanakan tugasnya pasti memiliki berbagai program dan strategi besar untuk mewujudkan penguatan jiwa Pancasila di dalam diri setiap warga negara Indonesia. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang hal tersebut, serta perannya untuk bangsa, saya ingin bertanya kepada Pak Sabri selaku Direktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Pak Sabri, apa definisi kebangsaan atau nasionalisme yang tepat untuk masa sekarang ini? Ya, makasih Mbak Delia. Jadi sebelum kita mengkontekstualisasi sebuah definisi atau anggitan atau konsep ya, kita harus merujuk dulu para pendiri bangsa apa yang mereka rumuskan sebagai kebangsaan atau nasionalisme. Dan setelah itu kita akan coba lihat bagaimana relevansinya dalam konteks hari ini sehingga kita tidak mengalami kehilangan akar gagasan tentang nasionalisme. Jadi nasionalisme seperti yang dibangun oleh para pendiri bangsa ya, terutama Bung Karno, beliau mengatakan nasionalisme itu bervisi kemanusiaan, yaitu persatuan antara orang dan tempatnya. Orang dan tempatnya itu dalam arti bahwa antara orang Indonesia dengan tempatnya, yaitu tanah airnya. Mengapa tanah air? Karena tanah air ini adalah karakteristik dari teritorial kita, terdiri atas tanah yang berbasis agraris pedalaman dan air yang berbasis pesisir, pulau, dan kelautan, sehingga penggabungan antara tanah air adalah proses penyatuan secara hakiki antara orang dan tempatnya, sehingga nasionalisme itu adalah menautkan secara hakikat atau mempersaudarakan secara hakikat antara orang-orang Indonesia dengan tanah dan airnya. Ini kan dahsyat sekali. Nah, dalam konteks hari ini, ketika orang diguncang tentang wawasan kebangsaan, apakah semakin melemah atau semakin kuat, maka kita mempunyai wawasan kosmologi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebenarnya berdasarkan para pendiri bangsa bersaudara dengan tanah dan air kita. Kita bersaudara dengan bumi kita, dengan gunung kita, dengan sungai-sungai kita, dengan laut-laut kita, dengan hutan-hutan kita, karena itu ini merupakan satu yang dahsyat. Saya kira cara pandang seperti inilah yang menurut hemat kami bisa dibumikan dalam konteks hari ini sehingga tetap relevan makna dan filosofi dari nasionalisme itu. Ya. Wah, jadi nasionalisme itu menurut Bapak persatuan antara orang dan tempatnya ya Pak? Persis. Dalam hal ini bangsa Indonesia dan tanah airnya. Nah, lalu seiring berkembangnya zaman, apakah di era digital sekarang ini mempengaruhi nasionalisme generasi muda, Pak? Ya, ketika makna yang saya sebutkan tadi yang diberikan oleh para pendiri bangsa ya kurang dipahami, kurang dihayati, dan tidak ada internalisasi, maka memang ini akan mengancam tergerusnya makna nasionalisme di kalangan generasi muda, terutama garis gerakan milenial. Ada satu pengandaian yang sangat dikhawatirkan oleh para pendiri bangsa ya, khususnya Bung Karno dalam pidato 1 Juni, beliau mengatakan bahwa salah satu ancaman serius dari nasionalisme apa yang beliau anggap sebagai kosmopolitanisme. Apa itu kosmopolitanisme? Yaitu satu wawasan global atau satu wawasan internasional, tetapi ia tercerabut dari akar nasionalismenya. Nah, ini kan sebuah fenomena yang mengancam eksistensi milenial hari.
ketika dunia digital, ketika dunia cyberspace menjadi ruang-ruang sadar baru mereka, mereka berselancar dan terjadi apa yang disebut dengan borderless, ya, runtuhnya sekat-sekat teritorial antar bangsa. Mereka berselancar ke Jepang, berselancar ke Amerika, berselancar ke Kanada dan sebagainya. Karena itu sangat berpotensi untuk menjadi kosmopolit baru, yaitu mereka yang berinteraksi di tingkat global, mempunyai kompetensi profesional di tingkat global, tetapi dia tidak merasa penting untuk menautkan dirinya dengan akar nasionalisme yang kuat. Nah, inilah yang menurut kami sebagai satu tantangan kita sebagai warga bangsa, ya, di mana Pancasila hadir sebagai penaut ideologi yang mempertemukan kita semua, ini diwariskan kepada generasi muda. Meskipun mereka berselancar di tingkat global, mempunyai kompetensi di tingkat global, tetapi dia tidak mengalami ketercerebutan akar nasionalismenya. Jadi walaupun kita di era digital sekarang ini, nasionalisme harus dipegang terus nih sama generasi muda ya Pak, agar identitas bangsa tidak hilang begitu saja. Persis, Mbak Dahlia. Nah, secara sederhana, nasionalisme adalah rasa kecintaan pada negara. Di era modern ini, bagaimana cara yang tepat untuk menunjukkan rasa nasionalisme menurut Bapak? Ya, itu tadi kita kembali ke akar hakikatnya, ya. Cinta tanah air, cinta kepada tanah dan air itu salah satu pendekatan yang sangat luar biasa. Misalnya dalam konteks krisis lingkungan hari ini, bukan hanya dialami Indonesia, tapi juga krisis ekologi global gitu, ya. Sekarang ini orang lagi bingung gimana caranya melestarikan lingkungan. Orang mudah sekali untuk mengeksplorasi alam sehebat-hebat mungkin, ya, menghancurkan daratan, melakukan suatu eksplorasi tambang, kemudian laut dihancurkan dan sebagainya, hutan dibabat dan sebagainya, sehingga efek kemanusiaan yang timbul sebagai satu krisis lingkungan, munculnya bencana-bencana alam, ya, misalnya banjir bandang karena habisnya hutan-hutan dibabat, kemudian gempa bumi, kemudian terjadi pemanasan global dan sebagainya, karena tidak ada hakikat persaudaraan kosmologi tadi, bahwa kita bersaudara dengan tanah air kita. Nah, itu sebabnya menurut kami, ketika ini diarahkan dalam ruang sadar generasi muda kita, itu kita tidak akan berpengaruh mau dunia digital, mau digital jilid 1, digital jilid 2, ya, atau apa namanya 4.0, mau masyarakat 5.0, itu tidak ada urusan sejauh kita mempunyai satu keyakinan bahwa antara kita dengan tanah air kita itu bersaudara. Nah, ini yang menurut kami perlu eksplorasi lebih jauh, perlu ada penafsiran-penafsiran yang lebih relevan, sehingga meskipun dalam konteks dunia digital, bahkan dunia apa yang disebut hari ini dengan tren-tren artificial intelligence gitu, ya, itu tetap kita bersekuku dengan keyakinan kita bahwa kita bersaudara dengan tanah air kita, yang tidak boleh dengan alasan kemajuan, alasan komoditas, dan sebagainya, lantas kita menghancurkan jagat dan kosmos Indonesia Raya kita. Baik Pak, artinya pemaknaan nasionalisme ini bisa diimplementasikan secara luas ya Pak? Persis. Nasionalisme itu sebenarnya inti dari keindonesiaan kita, yaitu pemahaman kita bahwa kita ini bineka. Kita ini beragam dari segi agama, dari segi etnisitas, ya, dari segi sosial, dari segi agama, dan juga kelompok-kelompok politik dan seterusnya. Sehingga inilah inti keindonesiaan kita. Makanya inti keindonesiaan kita ini kalau dimasukkan dalam Pancasila, dia bisa menerabas masuk ke sila-sila. Jadi misalnya nilai kebangsaan Indonesiaan kita juga harus diwarnai sila ketuhanan Maha Esa. Bahwa ide tentang religiositas itu tidak boleh keluar dari kerangka keindonesiaan kita. Bahwa Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang mempunyai keragaman agama. Itu sebabnya antara satu dengan lain kita harus dalam kerangka bersaudara. Bahwa kebetulan kita mempunyai agama yang berbeda, tapi dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia atau Persatuan Indonesia, maka perbedaan agama tidak menjadi pemisah di antara kita. Demikian juga keragaman etnik, ya, dari sila kedua, ya, yang sangat beragam. Kemudian model-model politik dan demokrasi, sila keempat, dan juga bagaimana meraih kesejahteraan, itu tidak boleh dalam bentuk yang eksklusif. Tapi sedemikian rupa kita kembangkan dengan kesadaran Indonesia yang majemuk, maka kita membangun religiositas sila pertama, sistem kemanusiaan sila kedua, kemudian membangun demokrasi yang penuh dengan welas asih dan persahabatan karena kita bersaudara, dan juga memburu kesejahteraan sosial secara kolektif demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Ini yang menurut hemat saya bisa dibumikan dalam konteks kekinian. Baik Pak. Nah, sejauh mana proses nasional building hingga saat ini Pak? Apakah terpengaruh oleh era globalisasi? Ya, memang salah satu tantangan globalisasi adalah apa yang saya sebut tadi, kemajuan teknologi digital, ya, kemudian hancurnya ruang-ruang sadar masyarakat yang sejauh ini ruang objektif yang disebut dengan
a place, ya, ruang yang disebut tempat teritorial. Sekarang ini ada pergeseran dari place ke space. Ruang itu bukan lagi bersifat objektif, tapi bersifat mental. Itulah ruang-ruang digital. Nah, ketika kesadaran ini bergeser, maka kita juga membutuhkan satu pemahaman baru tentang nasionalisme ini. Sehingga ketika globalisasi hadir dengan ruang-ruang digital, ruang-ruang cyberspace, kita juga harus tetap mempertahankan nilai itu. Sehingga di ruang apapun kita berada, tetap kita bersikukuh dengan nilai itu. Nah, ini kan kita ada sebuah fenomena baru. Ketika kita berinteraksi secara sosial, misalnya secara langsung, ya, kontak person, kita masih bisa menjaga etika, menjaga pergaulan secara baik, relatif masih bisa. Tapi terkadang kita, ketika masuk ke katakanlah sosial media, ruang digital, kita terkadang kurang menyadari, memproduksi wacana, memproduksi gagasan itu sudah tidak mempertimbangkan lagi basis-basis etik. Terkadang ujaran kebencian, ya, kemudian menghujat dengan bahasa-bahasa diksi yang sangat tidak santun, itu kita sadar, kita memproduksi itu di dalam ruang-ruang publik yang disebut dengan sosial media, karena itu tidak adanya transformasi kesadaran dari place ke space, dari ruang yang bersifat objektif, teritorial, ke ruang yang bersifat subjektif dalam ruang-ruang mental kita. Nah, ini menurut kami salah satu tantangan globalisasi adalah apakah Indonesia sebagai satu bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila begitu luhur, mampu bertransformasi dari ruang sadar place, ruang objektif, menjadi ruang-ruang sadar space seperti cyberspace dan ruang-ruang digital itu tadi, Mbak. Baik, Pak. Jadi kita nih sekarang menghadapi di mana kita harus mengubah dari place ke space, bukan lagi objektif, namun sekarang apapun memakai digital ya, Pak? Ya, persis. Ini salah satu gerakan kebudayaan dan peradaban manusia bahwa ada ruang-ruang space yang menjadi kesadaran baru. Hari ini orang beronline ria, kan? Orang mau beli makanan itu beronline, orang mau pesan buku online, sekarang mau beli emas saja di Antam harus online, kan? Jadi semua itu online, itu space. Semua transaksi di dalam ruang-ruang digital. Nah, ini kesadaran baru. Jangan sampai kita gagap digital hanya dipahami oleh adik-adik atau generasi milenial, sementara generasi sebelumnya kita bersikukuh pada ruang-ruang place, maka ini kita akan mengalami kemacetan dalam memahami apa yang terjadi sebenarnya dalam ranah perkembangan generasi kita. Karena itu transformasi dari ruang place ke space juga harus sukses, dan disitulah transformasi atau pemindahan nilai Pancasila dari place ke space juga harus memiliki kesuksesan yang sama gitu. Jadi sebagai tantangan tersendiri ya Pak untuk generasi tua nih Pak untuk bisa berkembang di era digital sekarang ini. Ya, persis, karena bagaimana mungkin mau memberikan katakanlah internasi nilai-nilai, ya, internalisasi, transformasi, pemindahan, penanaman nilai-nilai kepada generasi muda, sementara media yang digunakan media yang sudah out of date, dia tidak terupdate lagi gitu. Makanya generasi hari ini itu harus diberikan satu pemahaman yang yang baru, tetapi dengan menggunakan tools dan alat-alat yang mereka akrabi seperti dunia digital dan cyberspace, sehingga kaum atau generasi sebelumnya juga harus mampu beradaptasi. Gagasan-gagasan, pemikiran, insight, ya, gagasan-gagasan yang mencerahkan itu harus menggunakan media-media yang diakrabi oleh media-media kaum milenial hari ini. Baik, Kak Sabri. Nah, saat ini kan banyak pandangan sempit di ranah online maupun offline yang menguji kebinekaan tunggal Ika Indonesia ini. Nah, bagaimana sebaiknya cara yang tepat untuk mengikis pandangan-pandangan tersebut, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, terkadang kita tidak sukses untuk mentransformasi diri, ya. Ketika kita berinteraksi langsung dengan kawan-kawan kita yang berbeda agama, ya, berbeda etnik, berbeda kelompok sosial, berbeda orientasi politik dan sebagainya, terkadang kita masih sukses gitu, ya, karena kita saling interaksi langsung. Tapi ketika kita masuk di ruang-ruang digital, ruang apa yang disebut tadi sebagai space, terkadang kita tidak mengontrol, kita out of control, dan apa saja yang muncul di kepala kita, kita lantas menumpahkan di ruang-ruang yang kita sebut tadi sebagai ruang digital. Demikian juga ketika pihak yang lain, pihak juga mencoba untuk men-sharing apa saja tanpa menyaring, sehingga kita dibanjiri, dan dalam perspektif cultural studies disebut sampah-sampah informasi gitu. Kita tidak bisa lagi memilah dan memilih mana informasi yang mencerahkan dan mana informasi yang berpotensi untuk memecah belah bangsa. Nah, ini kan jadi persoalan. Ketika kita tidak menyadari ini, kita hanya bisa menerima dan sharing tanpa menyaring. Nah, inilah yang menurut kami berpotensi untuk menciptakan keretakan-keretakan bangsa. Dan ini tidak sedikit kasus yang berkembang hari ini, karena hanya perang sosial media lantas dilanjutkan dengan perang huru-hara gitu.
Dan beberapa misalnya informasi yang kita lihat hanya karena perang di dunia sosial media, lantas dilanjutkan perang-perangan antar satu kelompok atau geng yang satu dengan yang lain di Jakarta misalnya atau di kota-kota lain. Nah ini salah satu contoh ekses dari ketidakarifan kita menggunakan dunia baru dalam konteks kehidupan kita, yaitu dunia digital atau cyberspace itu gitu. Ini perlu diarifi, kita harus menciptakan kearifan dalam memanfaatkan media yang kita sebut digital space, cyberspace tadi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sabri. Nah, Marketeers, masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik untuk Pak Sabri. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Halo Marketeers, kembali lagi dalam perbincangan dengan Dr. Muhammad Sabri, MAG, Direktur Pengkaji dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam acara Merdeka Insight. Nah, melanjutkan perbincangan dengan Pak Sabri sebelumnya. Pak Sabri, seberapa besar atau peran keluarga dalam membangun rasa atau semangat nasionalisme dan menanamkan nilai-nilai Pancasila? Ya, makasih Mbak Delia ya. Jadi dalam kerangka makro bangsa itu ibarat sebuah piramida ya. Jadi negara bangsa itu piramida, dia berada pada puncak piramida. Tapi di alas piramida itu dimulai dari pribadi dulu. Jadi personality pribadi, kemudian naik ke family, ke keluarga. Setelah family baru masuk di grup atau kelompok, naik lagi menjadi community atau komunitas, baru naik lagi ke society, ke kelompok sosial, baru nations atau suku-suku bangsa, baru state. Itulah negara Indonesia. Jadi kekuatan negara itu dimulai dari kekuatan-kekuatan pribadi. Bagaimana setiap pribadi itu menyadari diri sebagai anggota keluarga, dan keluarga itu harus memerdekakan bagaimana inspirasi nilai Pancasila itu yang religius, yang bervisi kemanusiaan, yang mengandaikan pentingnya merawat persatuan dan kebinekaan, yang pentingnya untuk merawat demokrasi, merawat perburuan kesejahteraan bersama secara kolektif dan sebagainya. Itu memang sudah dibangun di tingkat keluarga. Kapan ini dibiarkan gitu ya? Setiap anggota keluarga berjalan sendiri-sendiri dan dia asik sendiri-sendiri, ini sangat berbahaya. Dan fenomena ini sangat mengancam ketika masing-masing anggota keluarga, 5 orang anggota keluarga, suami, istri, dan 3 orang anaknya masing-masing mempunyai handphone gitu ya, dan mereka berasik dengan handphone masing-masing, maka tidak ada komunikasi yang efektif. Komunikasi itu hanya ada pada saat makan, itu pun makan ketika mereka berkumpul bersama, ketika masing-masing berpisah, itu antar satu yang lain mengalami keterputusan komunikasi. Ini sangat berbahaya ketika masing-masing membangun dirinya untuk memaknai masa depan kebangsaannya dan tidak ada dialog, interaksi, dan saling memberi. Ini adalah kekhawatiran yang sangat sangat mengancam. Oleh karena itu, menurut saya, keluarga mempunyai peran yang sangat penting bagaimana mentransmisi, memberikan internalisasi, dan menanamkan diri sejak awal dengan bahasa yang paling lugas, yang paling minimal untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang sangat luar biasa itu. Baik, Pak. Setuju dengan Pak Sabri. Keluarga harus memerdekakan nilai-nilai Pancasila kepada anaknya sejak dini. Nah, komunikasi juga harus efektif dilakukan dari orang tua kepada anak. Nah, kalau kita bahas tentang anak muda nih, Pak, yang merupakan generasi paling berpengaruh untuk memajukan bangsa. Bagaimana pandangan Pak Sabri tentang nasionalisme pada generasi muda sekarang? Generasi muda harus dilihat dalam mata rantai perjalanan bangsa. Jadi, seperti kita ketahui, khususnya kasus Indonesia, setiap ada ledakan sosial itu selalu dimotori oleh generasi muda. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi di tanah air, hulu ledaknya itu justru diperankan oleh anak muda. Kita masih terkenang bagaimana kelompok-kelompok anak muda mendeklarasikan apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda tahun 28 ya, kemudian mengisukan satu persatuan, satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa. Itu kan sangat luar biasa. Itu kelompok anak muda. Kemudian 17 Agustus 45 yang akan kita rayakan 76 tahun hari ini, itu juga disponsori oleh anak muda. Jadi anak muda itu adalah bukan hanya sekedar pemimpin masa depan, tapi dia adalah hulu ledak sebuah perubahan. Sehingga ketika ini terabaikan, maka kita bermain-main tentang masa depan bangsa ini. Makanya menurut kami, penanaman tentang nasionalisme, tentang nilai Pancasila kepada anak muda, itu suatu hal yang sangat urgen. Karena dialah pemilik bangsa ini ke depan. Apalagi bonus demografi atau bonus bagi anak-anak muda masa depan yang mempunyai potensi ini. Salah satu negara yang paling diharapkan itu adalah Indonesia.
kita akan mendapati satu negara yang krisis anak muda seperti Jepang. Jepang nanti pada 2050 misalnya akan mengalami krisis anak-anak muda, sementara kita di Indonesia itu akan melimpah anak muda. Itu sebabnya ini yang disebut dengan modus demografi. Ada berkah dari kelimpahan ruah anak muda, tapi ketika ini tidak dijadikan sebagai sasaran pembinaan secara serius, diberikan perangkat-perangkat tools untuk merangkai masa depan secara sangat baik dan sebagainya, itu bisa berbanding terbalik, bisa menjadi potensi mengancam eksistensi perjalanan bangsa ke depan. Nah, oleh karena itu kami menganggap bahwa perhatian terhadap generasi muda menjadi sangat penting karena dia di samping mata rantai dari seluruh hulu ledak perubahan-perubahan di bangsa ini juga adalah pemimpin masa depan yang paling bertanggung jawab dari pergerakan bangsanya ini, Indonesia. Baik Pak, jadi anak muda ini memang pemegang peran terpenting ya Pak dalam kemajuan suatu bangsa. Dan Indonesia sendiri harus membina secara serius nih, terutama menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak muda. Nah, kalau Bapak melihat sendiri anak muda sekarang gimana Pak? Menyikapi nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila yang mereka tanami sekarang. Apakah sudah nasionalisme atau kurang, menurut Bapak seperti apa? Sebenarnya mereka tidak bisa disebut juga kekurangan nasionalismenya ya, karena rasa cinta kepada bangsa ini juga bisa kita lihat dari berbagai event, kecuali ketika ukuran-ukuran itu kita patok dalam perspektif yang tradisional. Misalnya Pak kaum milenial hari ini menyadari bahwa misalnya untuk pergerakan ke depan bangsa ini membutuhkan apa yang disebut dengan collaboration, harus berkolaborasi. Sekarang orang misalnya fenomena online ya, online ini menjadi satu yang sangat diakrabi oleh generasi muda. Ternyata salah satu spirit online itu adalah ya kolaborasi, kerjasama. Online, ojek online itu masing-masing orang mempunyai hak yang sangat terhormat, yaitu katakanlah ojek online ya. Mereka sudah punya keterlibatan dalam perusahaan, tidak mesti harus menjadi tunduk pada perusahaan, tapi itu ada kolaborasi. Saya punya kendaraan, you punya aplikasi, mari kita kolaborasi. Saya akan membayar fee tertentu tentang aplikasi ini, tapi saya merdeka mengelola kendaraan saya gitu. Nah, ini yang ditangkap oleh anak-anak muda sekarang. Demikian juga online untuk good ya, makanan-makanan, online food dan sebagainya. Para warung makan juga dia eksis dan independen mengelola warungnya dan sebagainya, tetapi dia menggunakan aplikasi dan karena itu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah spirit persatuan Indonesia. Mereka sebenarnya sudah punya pintu masuk untuk persatuan ini, bahwa kalau kita tidak berkolaborasi, apakah itu kolaborasi antar agama, antar etik, antar kelompok-kelompok sosial, antar orientasi politik yang beragam ini, maka Indonesia ini akan hancur. Itu sebabnya kolaborasi dalam bahasa yang lebih klasik itulah yang ditemukan oleh para pendiri bangsa ya, oleh Bung Karno disebut gotong royong. Jadi Indonesia masa depan adalah Indonesia yang berbasis pada kegotong royongan. Itulah kolaborasi yang sesungguhnya sebenarnya. Dan ini sesuai dengan karakteristik anak-anak milenial. Oleh karena itu menurut saya tidak terlalu khawatir sebenarnya tentang wawasan nasionalisme anak milenial, tetapi bagaimana kita mencoba merekonstruksi nilai-nilai Pancasila itu dalam bahasa kekinian sehingga mereka misalnya nggak menggunakan kata gotong royong, tapi menggunakan kata kolaborasi gitu ya, tidak menggunakan rasa ketuhanan atau ibadah, tapi dia menggunakan kata berorientasi ke depan gitu, bahwa orientasi ke depan itu jauh lebih penting daripada orientasi hari ini. Memanfaatkan kenikmatan sesaat untuk hari ini tapi mengabaikan masa depan, itu adalah sama saja menghancurkan masa depan. Dan itu orientasi transendental, itulah orientasi ilahi misalnya begitu. Menghormati orang itu menjadi penting karena itu adalah sebuah investasi. Ketika kita berbuat jahat pada orang lain, itu sama saja memutuskan kolaborasi dan membutuhkan investasi masa depan. Karena itu sila kemanusiaan dan beradab itu adalah investasi dan kita harus rawat itu dan seterusnya. Jadi menurut hemat saya nasionalisme dengan berbasis pada nilai Pancasila dibutuhkan elaborasi lebih jauh dalam bahasa-bahasa kekinian sehingga mereka sebenarnya langsung chemistry terkoneksi langsung dengan nilai Pancasila, tapi dia tidak kehilangan dalam bahasa kekiniannya gitu. Dengan Pak Sabri. Jadi anak muda ini emang harus komunikasinya dengan bahasa kekinian ya Pak, seperti gotong royong yang sekarang namanya kolaborasi. Terus juga nilai-nilai Pancasila ditanamkan dengan bahasa yang mudah diterima oleh anak muda. Nah, Bapak kan tadi sempat mention ya Pak, dan nyebutin kalau tentang bonus demografi nih Pak. Nah, bagaimana bangsa ini harus mempersiapkan diri bila dikaitkan dengan semangat nasionalisme dan penguatan ideologi Pancasila?
Jadi ada istilah yang menarik ya, yaitu penanaman nilai-nilai. Ini menarik ini. Jadi kata pembudayaan itu sangat dekat dengan penanaman gitu. Makanya culture secara harfiah atau budaya itu sangat dekat dengan proses bercocok tanam gitu. Dari sejarah peradaban manusia, mulai dari hidup di gua-gua, kemudian praktik berburu, kemudian cocok tanam ya. Nah, cocok tanam ini sangat dekat dengan kata culture, budaya. Mengapa budaya? Karena di situ ada proses penanaman sebelum apa namanya kultur penanaman, sehingga ada sekarang namanya agriculture ya, aquaculture, itu karena memang jejak-jejak dari dunia tanam, tanam menanam. Nah, pembudayaan Pancasila sebenarnya, penanaman nilai Pancasila itu ibaratnya adalah menanam gitu. Jadi sebelum kita menanam, kita harus menyiapkan wadahnya dulu, lahannya kita bersihkan, kita bajak ya, kita siapkan bibitnya secara baik, secara unggul. Kemudian setelah itu kita tanam, harus dipupuk, kemudian harus disemai, kemudian setelah itu dinantikan pada akhirnya nanti berbuah. Nah, kira-kira seperti itulah kita mencoba untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak muda kita. Ada proses penanaman nilai-nilai tetapi berbasis pada kultur mereka. Mereka ini sebenarnya generasi yang tidak terlalu membutuhkan kedalaman, seperti perenungan yang mendalam, filosofis, mereka nggak terlalu suka. Tapi ketika kita mampu menangkap substansi dan kita mencoba mengenalkan, seperti saya katakan tadi, kemampuan untuk mengelaborasi istilah-istilah teknis yang sesuai dengan konteks kekinian mereka, maka mereka sangat mudah sekali untuk itu. Sehingga penanaman nilai-nilai Pancasila untuk mereka dan apa yang kita sebut modus demografi ini, betul-betul mereka siap bahwa mereka bisa menjadikan wacana global sebagai arena pertarungan, arena untuk profesionalitas, untuk kompetensi global mereka, tetapi dia tetap mempunyai akar yang kuat pada nilai-nilai keindonesiaan karena adanya Pancasila gitu. Itu kira-kira Mbak Lilia. Wah, filosofi yang sangat luar biasa nih Pak. Jadi kita tuh harus disiapkan dengan bibit yang unggul dulu akan menjadi manusia yang unggul pula ya Pak di masa depan. Nah Pak, program dan langkah nyata apa yang sudah dilakukan BPIP untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam mempersiapkan generasi yang cinta Pancasila? Ya, gini ya Mbak. Jadi kita sadari sepenuhnya bahwa penanaman nilai Pancasila ini menjadi sebuah keharusan seperti dalam argumen kita tadi. Memang kita punya pengalaman. Setelah reformasi tahun 1998, yang pertama-tama kita alami guncangan hebat terkait dengan Pancasila adalah dicabutnya TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang apa yang sejauh ini dikenal dengan T4, Pedoman Penghayatan dan Pengawalan Pancasila. Itu dicabut, TAP MPR itu dicabut. Artinya nggak berlaku lagi P4, yang sejauh ini menjadi satu modus untuk penanaman nilai Pancasila. Lantas 1 tahun setelah itu kurang lebih BP7 ya, semacam BPIP hari ini ya, yaitu Badan Pengkajian dan Praktik untuk Pembinaan Ideologi Pancasila, itu juga dibubarin. Ya, jadi BP7 juga dibubarin, kemudian lengkap sudah. TAP MPR-nya dicabut, ya, BP7-nya juga dibubarin. Lantas ada dulu namanya buku pelajaran Pancasila yang disebut dengan PMP, Pendidikan Moral Pancasila, itu mulai seluruh sekolah dasar dan menengah itu wajib. Mungkin generasi Delia nggak dapat lagi tuh. Kalau generasi kami itu dapat PMP namanya, Pendidikan Moral Pancasila. Itu setelah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu juga dicabut, tidak lagi dijadikan sebagai mata pelajaran. Sehingga kita sebagai bangsa itu mengalami kekosongan tentang pemahaman Pancasila. Nanti tahun 2010 barulah ada istilah PPKN. Mungkin Delia sudah dapat di situ ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sebagainya. Nah, jadi sebagai bangsa kita mengalami pengikisan tentang Pancasila. Nah, itu sebabnya pada tahun 2018 Bapak Presiden dengan Perpres nomor 7 tahun 2018 mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan harapan mencoba menggelorakan kembali Pancasila di ruang-ruang publik, termasuk dalam ruang-ruang belajar kita. Makanya hari ini kami paling tidak 2-3 bulan terakhir kami di BPP sementara menyusun apa yang disebut dengan buku ajar pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila, mulai dari pendidikan usia dini, TK, SD, SMP, hingga ke perguruan tinggi, yang jumlahnya kurang lebih 15 buku ajar. Itu kita harapkan untuk menjadi bahan ajar pada pendidikan formal, ya, pendidikan formal, dan itu sementara berada di tangan Bapak Presiden, sementara dikaji oleh Bapak tim dari Mensesnek ya dan Menseskap untuk melihat kalau misalnya ini sudah memungkinkan, maka akan lahir Perpres atau peraturan Presiden atau mungkin juga instruksi Presiden, dan ini dijadikan sebagai bahan ajar formal di seluruh Indonesia. Sehingga kita ada ikhtiar kembali bagaimana agar
Pancasila itu diajarkan di bangku-bangku sekolah dan menginspirasi bagi generasi muda kita untuk menjadikan Pancasila sebagai basis nilai dalam kehidupan mereka. Kira-kira seperti itu, Mbak Julia. Baik, Pak. Jadi Pancasila ini mulai ditekankan lagi ya, Pak, dalam bidang pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dini. Nah, kalau pendidikan sendiri, Pak, seperti apa materi dan metode yang diberikan untuk meningkatkan lagi nasionalisme generasi muda sekarang? Iya, jadi salah satu sisi dari pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila adalah merawat keindonesiaan kita. Jadi keindonesiaan kita itu sesuatu yang beragam. Makanya dalam keindonesiaan kita ini, dalam dokumen-dokumen negara ini ada dua istilah teknis yang mirip-mirip tapi tidak tidak sama persis, yaitu kata persatuan dan kata kesatuan. Kata persatuan itu diwakili oleh sila ketiga, Persatuan Indonesia di Pancasila, dan kata kesatuan itu diwakili pada bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menarik sekali dalam wacana yang lebih spesifik bahwa bentuk negara kita oleh para pendiri bangsa disebut nation state. Nations ini mewakili kemajemukan dari suku, agama, ras, ya, golongan dan orientasi politik. Sementara state itu mewakili negara, yaitu NKRI. Jadi negara kita ini dibangun oleh suku-suku bangsa dan agama yang sangat plural. Makanya kita disebut negara yang berbineka tunggal ika. Kita ika di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kita nation, kita plural, kita majemuk, kita bineka di dalam warna-warni keindonesiaan kita dari segi agama dan sebagainya. Oleh karena itu, kemajemukan ini harus dirawat karena inilah citra keindonesiaan kita. Tidak boleh memaksakan, harus seragam gitu ya. Lantas mengabaikan kultur yang ada, mengabaikan agama-agama yang begitu beragam, corak-corak sosial begitu beragam, itu tetap dirawat. Nah, inilah Indonesia. Jadi selalu saya biasa gambarkan ibarat kereta gitu ya, kereta keindonesiaan kita ini itu berjalan di atas dua bentangan rel, yaitu nations, suku-suku bangsa, dan juga state, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di atas dua bentangan rel itulah negara kebangsaan kita ini bergerak maju ke depan. Oh, menarik nih, Pak. Jadi kita ini bisa dibilang sebagai nation and state ya, Pak. Suku bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pak, kalau kita lihat pada tahun 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi, seperti yang sudah tadi sempat saya sampaikan. Nah, bila dikaitkan dengan semangat nasionalisme dan penguatan ideologi, Pancasila seperti apa, Pak? Pertama, dia harus merembes masuk ke dalam ruang-ruang sadar anak-anak bangsa. Karena itu, salah satu perembesannya yang paling efektif adalah dunia pendidikan. Makanya kita serius untuk membuat bahan ajar, karena sejauh ini tidak ada bahan ajar yang cukup untuk memberi asupan-asupan terkait dengan pemahaman Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya pendidikan formal, tapi anak-anak muda kita ada juga yang tidak melalui pendidikan formal. Makanya kita juga garap pendidikan non formal, apakah itu melalui komunitas, melalui kelompok-kelompok sosial, apa itu kelompok etnik, kelompok seni, kelompok budaya dan sebagainya, itu juga kita garap. Jadi pembinaan ideologi Pancasila bagi generasi muda itu tidak hanya jalur pendidikan formal, tapi juga pendidikan non formal. Bahkan ada pendidikan informal itu tadi yang menjadi percakapan kita, keluarga. Keluarga ini juga harus diberikan satu pemahaman sehingga seorang ibu bisa mendidik anaknya sejak awal. Anaknya yang masih usia PAUD, dia mengatakan, nak, kita ini adalah sebuah anugerah, Indonesia adalah anugerah karena kita berbeda dari yang lain. Coba Anda lihat, teman-teman Anda tidak ada yang sama kan? Semua berbeda, justru itulah anugerah Indonesia. Kita ini dilahirkan sebagai bangsa yang penuh dengan keragaman. Karena itu, semakin mempertahankan keragaman, semakin kita mengindonesia. Ini kan satu contoh bagaimana agar pendidikan informal itu juga masuk ke rumah tangga gitu. Sehingga ada sejumlah pendekatan kami, baik pendidikan formal melalui pendidikan resmi, pendidikan non formal melalui ormas-ormas, melalui komunitas-komunitas anak muda ya, ataupun society, dan juga informal melalui komunitas apa yang disebut dengan rumah tangga. Sehingga semua sektor yang kita sejauh ini lihat dalam pendidikan itu menjadi medium yang paling efektif untuk pembumian ataupun penanaman nilai Pancasila untuk anak-anak muda. Baik, Pak. Jadi banyak banget ya, Pak, jalur untuk penanaman nilai Pancasila itu sendiri. Ada dari bahan ajar di pendidikan sekolah, lalu juga ada dari komunitas ataupun kelompok komunitas, dan juga pendidikan informal di keluarga sendiri. Nah, Pak, pertanyaan terakhir untuk Bapak, apa pesan dan harapan Pak Sabri kepada generasi muda dalam memaknai ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila? Ya, pertama bahwa Pancasila adalah warisan para leluhur pendiri bangsa kita. Karena itu sebagai warisan harus dirawat baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, makna keindonesiaan adalah kebinekaan.
Jadi Bung Hatta, salah seorang proklamator, pernah mengatakan ketika Indonesia disebut orang, maka ada dua hal yang muncul dalam pemikiran kita. Pertama, Indonesia adalah negeri yang mempunyai bentangan teritorial yang sangat luas, mulai dari ufuk timur ke ufuk barat. Yang kedua, Indonesia adalah masyarakat yang punya tingkat kepelbagaian, tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Apa artinya? Ini kata Bung Hatta, bagi orang yang akan mengelola Indonesia, termasuk anak-anak muda, dia dituntut mempunyai dua prasyarat moral. Pertama, dia harus mempunyai wawasan yang luas, seluas bentangan teritorial Indonesia. Jadi anak muda masa depan harus membaca dan membaca. Harus melanjutkan literasi digital ya atau literasi biasa, tapi dia harus membaca dan sebagainya. Karena harus memperluas wawasan sebagai pemimpin masa depan, mempunyai wawasan yang luas. Itu adalah tuntutan moral yang pertama. Yang kedua, karena Indonesia adalah beragam, majemuk, maka pikiran-pikiran yang akan diproduksi juga adalah pikiran yang menghormati kemajemukan, menghormati kebinekaan, menghormati keanekaan. Kapan kita memproduksi suatu gagasan ataupun produk, tetapi mengabaikan kemajemukan, maka pikiran-pikirannya itu hadir untuk kemudian ditakdirkan gagal. Nah, itu sebabnya kami berpesan kepada anak muda, bentangkan wawasan horizonmu seluas bentangan teritorial Indonesia dan hormati keragaman kebinekaan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu yang terakhir, Delia, saya ingin menyatakan, agaknya Bhinneka Tunggal Ika yang sejauh ini dipahami berbeda-beda tetapi tetap satu, butuh sentuhan-sentuhan yang sedikit puitikal. Mudah-mudahan anak-anak milenial ini suka bahwa Bhinneka Tunggal Ika bisa dimaknai betapa indahnya persatuan karena kita sudah ditakdirkan berbeda satu sama lain. Terima kasih. Luar biasa Pak Sabri. Nah, kalau bisa saya simpulkan, Pancasila ini sebagai warisan harus dirawat dengan baik ya Pak, oleh generasi Indonesia maupun baik muda maupun tua. Dan harus ditanamkan sejak dini, sehingga punya wawasan yang luas untuk memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Nah, Markatiers, demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Sabri, MAG, Direktur Pengkaji dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sudah mau sharing, memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih sama-sama, Pak Delia. Semoga anak muda semakin kuat jiwa nasionalismenya dan makin mencintai Pancasila, serta memaknai kemerdekaan sebagai semangat dan rasa juang untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Delia Amanda beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy Indonesia. Salam merdeka. Salam merdeka, salam Pancasila.